Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang WACC, Weighted Average Cost of Capital atau biaya modal. Sebagai catatan, biaya modal ini diperlukan pada waktu kita akan menghitung present value. Nah, metode present value sering digunakan pada waktu misalnya adalah analisis investasi atau capital budgeting. Dan yang kedua adalah valuasi dengan metode discounted cash flow. Sebagai catatan, saya berasumsi bahwa Anda sekalian sudah paham tentang neraca, kemudian laba rugi, tahu posisi pajak dalam laba rugi, dan paham tentang perhitungan beban bunga dalam laporan laba rugi. Prinsip dasar WACC adalah opportunity cost, dan kemudian metode ini membutuhkan semacam estimasi karena ada sebagian data yang tidak muncul di neraca atau laba rugi secara khusus, dan kemudian setelah itu baru kita bisa menghitung WACC-nya atau biaya modalnya. Kita akan mulai dari aset. Jadi aset ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dapat diklasifikasi dengan berbagai macam cara, misalnya lancar, tidak lancar, operasi, dan non-operasi. Ini akan berpengaruh pada waktu nanti kita menghitung apa itu bobot dan apa itu aset pada waktu perhitungan biaya modal atau pada waktu analisis yang lebih mendalam. Aset bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah liabilitas atau liabilities, yang kedua adalah ekuitas. Baik, kita ulang sekali lagi. Sumber aset ada dua, utang atau ekuitas. Nah, utang ini mempunyai beberapa sifat. Sebagian berbunga, sebagian operasional. Ini akan berpengaruh pada waktu kita nanti bicara tentang cost of capital. Kita lebih detail kepada liabilitas. Jadi liabilitas kita bagi yang current, yang jangka pendek, maupun yang long term. Nah, yang current ini ada dua, yang sifatnya operating tanpa bunga, dan yang short term debt yang dengan bunga. Long term operating liabilities tanpa bunga, tapi sifatnya panjang, kemudian long term debt yang panjang dan berbunga. Nah, kemudian kita akan pisahkan kedua jenis liabilitas itu, yang berbunga maupun yang tidak berbunga. Jadi pada waktu kita menghitung cost of capital, maka yang kita hitung hanya pada sisi short term debt maupun long term debt yang menimbulkan bunga. Istilahnya lah interest bearing debt. Jadi interest inilah cost yang muncul dari utang, maka disebut dengan cost of debt. Nah, sebagai catatan, untuk utang usaha, utang operasional yang lain, memang tidak menimbulkan bunga. Karena mereka menjual barang sudah dengan margin. Ini berbeda dengan lembaga keuangan yang memang semata-mata mencari pendapatan bunga. Dalam pengertian yang luas, pendapatan dari bank ini tidak termasuk bunga saja, tapi yang lain
Misalnya adalah ada provisi komisi yang pada dasarnya beban keuangan yang muncul dari pinjaman tersebut. Jadi dalam hal cost of capital, maka utang operasional, pendek maupun panjang, tidak akan kita hitung sebagai cost of debt. Dalam perhitungan nanti, tidak semua orang sepakat dengan short term debt masuk sebagai kapital. Karena ada yang mengartikan kapital ini sebagai utang jangka panjang ya, dari sisi utang. Tapi sudut pandang yang saya ambil di sini adalah bahwa cost yang muncul ini tidak hanya dari yang panjang, tapi yang pendek juga. Sehingga tetap ada cost-nya. Yang kalau tidak kita hitung, maka menjadi perhitungan bunganya terlalu rendah. Baik, jadi untuk selanjutnya, seluruh debt, pendek maupun panjang, akan kita hitung dalam konteks cost of debt. Jadi sekarang kita persempit, kita akan bicara debt dan equities. Debt menimbulkan cost of debt, equities menimbulkan cost of equities. Now, WACC, Weighted Average Cost of Capital, itu adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Kenapa kita sebut rata-rata? Karena jumlah utang maupun ekuitas ini tidak selalu proporsinya sama. Ada yang berat ke utang, ada yang berat ke ekuitas. Dalam pembuatan nanti, sumber datanya bisa kita peroleh dari nilai buku utang dan ekuitas. Jadi kita ambil begitu saja dari neraca, ini yang paling mudah. Yang kedua, nilai pasar utang dan ekuitas. Nah, untuk perusahaan tidak go public, nilai pasar dari ekuitas akan sulit untuk diperoleh atau menjadi tidak aplikatif untuk perusahaan tersebut. Ada juga yang menggunakan kombinasi, misalkan nilai bukunya yang dari utang, sementara nilai pasarnya ekuitas, atau sebaliknya. Jadi pada dasarnya, kita bebas menggunakan metode, yang penting tahu alasan yang akan kita gunakan tersebut. Tapi sekali lagi yang paling mudah menggunakan nilai buku utang dan nilai buku ekuitas. Itu sebagai pilihan yang pertama. Kita akan melihat pada contoh perhitungan. PT Delta mempunyai liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, ekuitas dengan beberapa data tambahan, beban bunga yang muncul di laba rugi, tarif pajak, dan data penunjang untuk perhitungan cost of equities. Nah, utang di sini secara natural di neraca dibagi lancar, tidak lancar. Kemudian laba rugi, yang kita butuhkan datanya adalah beban bunga saja. Dan yang kedua adalah tingkat pajak efektif. Untuk menandai utang itu berbunga atau tidak, kita bisa melihat dengan beberapa kata kunci. Jadi utang bank, ya, kata kuncinya bank, obligasi, sewa, pembiayaan, pinjaman, atau lembaga keuangan. Itu ciri-ciri utang yang berbunga. Dalam contoh, saya beri warna kuning, itu adalah yang berbunga. Jadi utang-utang yang tidak berbunga, baik yang pendek maupun yang panjang, tidak kita hitung di dalam cost of capital. Jika kita ragu-ragu, kita bisa melihat pada catatan atas laporan keuangan, apakah utang itu berbunga atau tidak. Kemudian kita menghitung cost of debt terlebih dahulu. Jadi kita mulai beban bunga masuk, seluruh utang yang berbunga kita jumlahkan 1.500.000, maka cost of debt-nya beban bunga dibagi dengan jumlah utang, ketemu 8%, itu sebelum pajak. Nah, perhitungan cost of debt itu harus setelah pajak, karena bunga dapat dikurangkan sebagai biaya untuk menghitung pajak. Sehingga cost of debt after tax
kita potong 25% dari 8% menjadi 6%. Ya, jadi ini catatan langkah perhitungan tadi, mulai dari beban bunga sampai dengan after tax cost of debt. Dan kita akan menghitung cost of equity. Rumus dasarnya adalah risk free rate ditambah dengan beta dikalikan dengan risk premium. Sebagai catatan, karena sifatnya introduksi, saya tidak akan membahas terlalu panjang. Saya akan buatkan secara khusus cost of equity, baik pada level basic maupun yang agak menengah. Ini akan bisa kita lihat pada video yang lainnya. Sekarang, setelah cost of equity ketemu 9,8%, cost of debt ketemu 6%, kita cari bobotnya masing-masing. Karena kita menggunakan nilai buku utang tadi udah ketemu 1.500.000, kemudian ekuitas 500.000. Berarti bobot utang adalah 75%, bobot ekuitas 25%, dikalikan komponen dari cost of debt dan cost of equity ketemu rata-rata ya 6,95%. Jadi bagi catatan, WACC karena angka rata-rata selalu jatuh antara angka tertinggi antara ekuitas dan cost of debt. Bagi catatan yang lain, secara umum ekuitas dipandang lebih berisiko karena haknya residual. Kalau perusahaan bangkrut, ekuitas dilunasi belakangan. Oleh karena itu, dianggap risikonya lebih tinggi, maka secara natural cost of equity lebih tinggi daripada cost of debt. Demikian contoh singkat perhitungan WACC dalam fase introduksi. Ketika sudah diperoleh WACC, kita bisa gunakan untuk capital budgeting maupun valuasi. Baik, sampai di sini pembahasan WACC. Kita akan ketemu pada video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.